Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Masih semangat teman-teman? Iya, teman-teman, perkenalkan saya Ustazah Alimah. Hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang matematika. Siapa teman-teman di sini yang suka matematika? Wah, ada yang nggak suka sama matematika ya? Katanya matematika itu sulit. Wah, jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman menganggap matematika itu sulit, teman-teman harus buang dulu jauh-jauh pikiran itu. Tanamkan pada pikiran kalian dan hati kalian kalau matematika itu mudah. Aku cinta sama matematika, aku harus bisa sama matematika. Nah, kalau di dalam pikiran dan hati teman-teman itu berkata demikian, maka teman-teman akan merasa, wah, ternyata matematika itu nggak sulit ya, ternyata mudah. Nah, kuncinya teman-teman harus cinta dulu, tentunya diiringi dengan sering latihan belajar tentang soal-soal matematika. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus cinta dulu sama matematika. Cinta. Teman-teman, dulu di kelas 4 sudah belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Teman-teman masih ingat pecahan biasa? Iya, pecahan biasa pecahan yang dilambangkan dengan A per B. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Ustazah punya contoh 1/7 ditambah 2/7. Coba perhatikan teman-teman, apa yang sama? Yang sama adalah penyebutnya, yaitu 7. Ketika penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3/7. Jadi penyebutnya tinggal disalin saja. Contoh lagi, 4/5 ditambah 6/5. Penyebutnya sudah sama, tinggal penjumlahan pembilangnya. 4 tambah 6 11/5. Paham ya teman-teman? Ustazah punya contoh lagi, 3/4 ditambah 4/5. Ini penyebutnya beda. Penyebutnya 4 dan 5. Ketika penyebutnya beda, kita harus menyamakan dulu dengan mencari KPK-nya, yaitu mencari KPK dari 4 dan 5. KPK dari penyebutnya ini. Nah, kita cari faktorisasi dulu dari 4. 4 faktorisasinya berapa? 4 itu dibagi, nah kesininya dibagi ya teman-teman. Dulu di kelas 4 sudah diajari 4 dibagi bilangan prima. Berapa saja bilangan prima itu? Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, 4 ini bisa dibagi 2, maka hasilnya tulis di sini. Jadi, faktorisasi 4 sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 ya teman-teman. Sedangkan faktorisasi 5 tetap 5. Jadi KPK-nya dari 4 dan 5 itu 2 pangkat 2
2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 berapa teman-teman? 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, lalu 20 ini dipindah ke sini sebagai penyebut yang baru. Nah, ini juga 20. Setelah itu kita mencari pembilang yang baru, bukan 3 dan 4 ya, tetapi caranya 20. Ini 20. Nah, 20 dibagi 4. Berapa 20 bagi 4? 5. Nah, hasilnya ini dikalikan 3. Jadi 15. Ditambah 20, yang ini juga sama, 20 dibagi 5, hasilnya 4. 4 dikalikan 4. Nah, ini dikali 4 kali 4 16. Penyebutnya sudah sama seperti tadi. Kalau penyebutnya sama, berarti pembilangnya tinggal dijumlahkan. 15 ditambah 16, 5 tambah 6, 11. Menyimpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 30. 1 per 20. Ini bisa tidak dijadikan pecahan campuran atau disederhanakan lagi? Bisa. Caranya bagaimana? Seperti biasa, di porok gapet nanti 31 dibagi 20. 31 dibagi 20. Berapa hasilnya? 1. 1 kali 20, 20. Dikurangi 1 kurangi 0, 1. 3 dikurangi 2, 1. 11 dibagi 20 tidak bisa. Jadi hasilnya sini adalah 1. Nah, ini ditulis dulu. 1, 20. 20-nya sebagai penyebut ya. Berarti 11 per 20. Jadi ini sebagai pembilang dan ini nanti 20 sebagai penyebut. 1 11 per 20. Ustazah punya contoh lagi, yaitu 1 per 4 ditambah 1 per 6. Ini penyebutnya kita lihat dulu. Penyebutnya berbeda, 4 dan 6. Sama seperti tadi, ketika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan dulu dengan mencari KPK-nya. KPK 4 dan 6. Yuk kita cari sama-sama KPK 4 dan 6. 4 faktorisasinya tadi sudah. 4 dibagi bilangan primanya 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Lalu 6 bagi berapa? Bagi 3 us. Jangan dulu dibagi 3, bagi bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, mentok ya sampai 3 ya. Berarti faktorisasi 4 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Faktorisasi 6
2 kali 3. 2 kali 3. Jadi KPK-nya. Yuk, kalau teman-teman lupa boleh dicatat dulu caranya mencari KPK. Catat dulu di sini ya. Mencari KPK itu bilangan yang sama pangkat yang besar. Bilangan yang beda ditulis. Nah, ini ada bilangan yang sama. Bilangan yang sama berapa? Bilangan yang sama adalah 2. Nah, pilih pangkatnya yang besar. Di sini ada pangkat 1, di sini ada pangkat 2. Kita pilih pangkatnya yang besar karena syaratnya pilih pangkat yang besar, yaitu 2 pangkat 2. Lalu bilangan yang beda ditulis. Bilangan yang beda ini adalah 3, maka dikalikan 3. Yuk, tinggal dihitung. 2 pangkat 2, 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi di sini adalah penyebutnya. Kita terus di bawah saja ya. Per 12 ditambah sini penyebutnya juga 12. Nah, sama seperti tadi, 12 dibagi 4 ya, dibagi. Jangan lupa ya, dibagi dulu. 12 dibagi 4. Jawabnya 3. 3 hasilnya ini dikalikan 1. Jawabnya 3. Yang ini juga sama, 12 dibagi 6. Hasilnya 2. 2 dikalikan 1. Hasilnya 2. Nah, sudah sama teman-teman penyebutnya. 12 tinggal penjumlahan pembilangnya. 3 tambah 2 5 per 12. Paham ya teman-teman? Gampang kan? Sekarang kita belajar penjumlahan, pecahan, campuran. 3 1/4 ditambah 1 1/5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat teman-teman cara mengubahnya? 4 dikalikan 3. Jadi ini ke sini dikalikan ya. Dikalikan. Hasilnya 12. 12 ini ditambahkan 1. Tambahkan 1. Hasilnya adalah 13/4 ditambah yang ini juga sama, 5 dikalikan 1. 5 kali 1 5. 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 6/5. Nah, setelah jadi pecahan biasa, kita lihat dulu penyebutnya sama atau berbeda. Oh, ternyata penyebutnya berbeda, 4 dan 5. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK dari 4 dan 5. Yuk, kita cari KPK 4 dan 5.
Faktor dari 4 tadi teman-teman sudah cari, yaitu 2 pangkat 2. Yang 5 tetap 5 karena 5 sudah termasuk bilangan prima. KPK-nya berapa? KPK-nya berapa? 2 pangkat 2. Yuk, yang sama tetap 2 ya. 2 pangkat 2 kali 5. 2 kali pangkat 2 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti di sini adalah penyebutnya 20. Kita tulis dulu semuanya. Sama seperti tadi, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Hasilnya 5 ini dikalikan 13 sama dengan 65. Begitu pula dengan yang ini, 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikalikan 6, 24. Penyebutnya sudah sama, 20 semua. Maka tinggal pembilangnya dijumlahkan. 65 ditambah 24. 5 tambah 4, 9. 6 tambah 2, 8. 89 per 20. Bisa disederhanakan tidak? Kalau pembilangnya ini lebih besar, maka bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Dengan porok gapit. 89 dibagi 20 sama dengan 4. 4 kali 20 sama dengan 80. Dikurangi 9 kurangi 0, 9. 0 ya. Berarti jawabannya 4 ini sebagai bilangan biasa. 9 sisanya taruh atas per 20. Mudah kan teman-teman? Ada lagi teman-teman cara kedua. Nih coba perhatikan. Tadi 31 per 4 ditambah 1 per 5. Bilangan bulatnya kita jumlahkan dulu. 3 ditambah 1. 3 ditambah 1. Dikurung dulu ya. Karena ini dijumlah, maka sini juga dijumlah. 1 per 4 ditambah 1 per 5. Nah, dikurung. Jadi bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Lalu dijumlahkan. 3 tambah 1, 4 ditambah 1 tambah 1 per 5, 1 per 4 tambah 1 per 5. Belum sama penyebutnya, maka disamakan dulu. Jadi KPK dari 4 dan 5. 4 itu faktorisasinya 2 pangkat 2, 5 faktorisasinya 5. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Sama seperti tadi, 20. 20 dibagi 4, 5. Terus ini ya, 5 dikalikan 1, 5. 20 dibagi 5, 4. Sudah tulis kecil. 4 kali 1, 4. Nah, setelah itu tinggal 4 ditambah 5 tambah 4, 9 per 20. 4 ditambah 9 per 20, ya tetap 4, 9 per 20. Nah, gampang yang mana teman-teman?
yang atas atau yang bawah, cara satu atau cara dua. Terserah teman-teman, yang menurut teman-teman lebih mudah silahkan dipilih untuk mengerjakan. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware. Demikianlah pembelajaran dari Ustazah hari ini, teman-teman. Ada yang merasa bingung, teman-teman? Ada yang masih merasa matematika itu susah? Nah, kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa bertanya sama Ustazah ya. Ustazah akhiri dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mau berusaha cinta terhadap matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.